Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari kami Ustadz langsung. Uh, yang pertama Ustadz, mungkin kita kaji kembali ke belakang Ustadz, masalah mengumpat tentang kemaksiatan. Misalnya begini Ustadz, ada maksiat di sekeliling kita, di samping rumah kita atau di sekeliling kita. Kita mengumpat, memberitahukan kepada aparat desa dulu atau kepada aparat keamanan. Kemudian sesudah kita mengumpat, otomatis nama kita ada di situ. Yang namanya nama kita ada di situ, mungkin jiwa kita terancam. Itu bagaimana hukum kita mengumpat dengan jiwa terancam? Itu yang pertama. Tadi mengumpat setelah kita mengadukan seseorang ahli maksiat kepada seorang yang dianggap pihak berwajib atau pihak yang berhak menangani, tapi kemudian kita setelah mengadu itu terancam jiwa. Apakah perlu kita mengadu gara-gara kita khawatirkan ancaman seperti itu? Bapak Ibu maka Allah, ini termasuk mengumpat yang dibenarkan. Kita sudah bahas ada 6 mengumpat yang dibenarkan. Salah satunya adalah melaporkan maksiat seseorang. Lapor ke Pak Geci, lapor ke Tengku Imam, lapor ke kejaksaan, lapor ke hakim. Itu dibolehkan melaporkan maksiat orang dengan tujuan agar maksiat itu dihentikan setelah melapor. Rupanya kejadian berikutnya malah kita terancam ya, jadi kita diketahui yang melapor. Di saat seperti itu, kalau seandainya kita benar-benar berniat ikhlas melapor untuk menghilangkan maksiat, ancaman itu adalah ujian bagi kita, artinya harus kita hadapi. Dan untuk selamat dari ancaman itu, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita. Salah satu doa pelindung kalau kita merasa terancam baik oleh makhluk halus maupun makhluk kasar. Makhluk kasar maksudnya kita tanya. Rasulullah mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Siapa yang mengucapkan ini apabila dia berada di satu tempat, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencelakakannya. Jadi kalau sudah merasa terancam, bermohonlah perlindungan kepada Allah. Dan itu kan yang kita ulang-ulang selalu, iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong. Jadi yang harus kita pahami Bapak Ibu, kalau seandainya Allah telah menetapkan kita tidak celaka, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Lawi jutama'atil jinnu wal insu ala ayadurruka la yadurruk, kata Nabi. Seandainya berkumpul jin dan manusia untuk memudaratkan engkau, tapi dalam catatan Allah ini hamba sudah dilindungi, maka tidak akan pernah ada satupun makhluk baik jin maupun manusia yang bisa mencelakakan kita. Jadi kalau kita ditangkap, kalau kemudian kita terzalimi, itu izin Allah juga untuk ujian. Nabi ditangkap seperti Nabi Yusuf tadi, itu ditangkap, itu izin Allah, ujian bagi kita. Maka diperlukan kesabaran dalam urusan ini. Sabar tidak sabar mati juga. Sabar tidak sabar mati juga. Lebih bagus sabar. Habis mati surga. Nah, jadi jangan takut dengan ancaman seperti itu. Kemudian